Adrian, seorang penebang pohon yang tinggal di sebuah desa kecil, adalah pria yang dikenal tangguh dan pekerja keras. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan peralatan seperti kapak dan tali, lalu memeriksa bekal sederhana yang disiapkan istrinya, Lena. Desa tempat Adrian tinggal terletak di kaki gunung yang dikelilingi hutan lebat. Penduduk desa lainnya sering memperingatkan Adrian untuk tidak terlalu dalam memasuki hutan karena banyak cerita misteri yang mengelilinginya. Namun, Adrian bukanlah orang yang mudah terpengaruh cerita-cerita rakyat. Pada pagi itu, Adrian merasa lebih bersemangat dari biasanya. Ia memutuskan untuk menjelajahi bagian terdalam hutan, sebuah area yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kayu dari bagian itu pasti lebih bagus, pikirnya. Ia percaya, semakin jauh ia masuk ke hutan, semakin besar peluangnya menemukan kayu berkualitas tinggi yang bisa dijual dengan harga mahal di pasar kota. Saat matahari mulai menyinari desa, Adrian melangkah ke arah hutan. Jalan setapak yang biasa ia lewati terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Burung-burung berkicau riang, dan suara gemerisik daun dihembus angin membuat suasana terasa damai. Namun, semakin jauh ia berjalan, suasana mulai berubah. Kicauan burung perlahan menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Rasa dingin mulai merambat, meskipun matahari sudah cukup tinggi di langit. Adrian terus melangkah, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai menyelimuti dirinya. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah pohon raksasa yang berdiri megah di tengah hutan. Pohon itu berbeda dari yang lain. Batangnya berwarna keperakan, dan daun-daunnya memantulkan cahaya seperti kristal. Adrian tertegun sejenak, terpesona oleh keindahan pohon itu. Pohon ini pasti berharga tinggi jika dijual, gumamnya sambil mengeluarkan kapaknya. Ia mulai menebang pohon itu. Setiap ayunan kapaknya menghasilkan suara dentuman yang menggema di seluruh hutan. Namun, semakin dalam ia menebang, suasana semakin aneh. Angin bertiup kencang secara tiba-tiba, membuat dedaunan berjatuhan dan ranting-ranting bergoyang liar. Suara bisikan halus terdengar dari berbagai arah. Meskipun tidak ada siapapun di sana, Adrian berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi rasa tamaknya mengalahkan rasa takutnya. Ketika pohon itu akhirnya tumbang dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kabut tebal muncul entah dari mana, menyelimuti seluruh hutan. Jalan yang tadi ia lalui kini hilang ditelan kabut. Adrian mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah yang ia ambil seolah membawanya semakin jauh ke dalam hutan. Ia mulai panik. Adrian berjalan tanpa arah selama berjam-jam. Rasa lelah dan haus mulai menggerogoti tubuhnya, tetapi ia tidak berhenti. Di tengah kepanikannya, ia mendengar suara gemericik air. Dengan penuh harapan, ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir jernih. Adrian segera berlutut dan meminum air dari sungai itu. Airnya dingin dan menyegarkan, memberinya sedikit tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ketika ia bangkit, ia menyadari sesuatu yang aneh. Di seberang sungai, ada sebuah gerbang kayu besar yang dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit. Di atas gerbang itu tertulis, "Selamat datang di Desa Arwah." Tulisan itu tampak pudar dan kuno, seolah-olah gerbang itu telah berdiri di sana selama ratusan tahun. Adrian merasa ragu untuk melangkah lebih jauh, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melewati gerbang itu dengan hati-hati. Desa yang ia temukan di balik gerbang itu terlihat seperti desa biasa pada awalnya. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, dengan atap jerami yang sebagian sudah lapuk. Jalanan desa itu dipenuhi dengan bebatuan kecil, dan di tengah desa terdapat sumur tua yang ditutup dengan papan kayu. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Desa itu sangat sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada anak-anak bermain, tidak ada binatang peliharaan berkeliaran. Adrian berjalan menyusuri desa itu sambil terus memanggil, "Halo? Apakah ada orang di sini?" Tapi tidak ada jawaban. Ia mengetuk pintu salah satu rumah, tetapi pintunya terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan ruangan kosong yang gelap dan berdebu.
Adrian merasa bulu kuduknya meremang. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi ia tidak tahu jalan keluar. Ketika ia sampai di sumur tua di tengah desa, ia merasa seperti diawasi. Ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya dari dalam sumur. Tubuhnya langsung merinding. Adrian mencoba mengintip ke dalam sumur itu, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Namun, suara itu terus memanggilnya, semakin lama semakin keras. Ia mundur dengan panik, berusaha menjauh dari sumur itu. Saat ia berbalik, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di kejauhan. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, dengan rambut hitam yang terurai menutupi wajahnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menghadap ke arah Adrian. Adrian mencoba memanggilnya. "Hei, kau siapa? Apa kau penduduk desa ini?" Tapi wanita itu tidak menjawab. Adrian merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Adrian. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, dan suara gemuruh terdengar dari arah sumur. Adrian tahu ia harus segera meninggalkan tempat itu, tetapi ia tidak tahu kemana harus pergi. Kabut semakin tebal, menelan desa itu dalam kegelapan. Adrian menyadari bahwa ia telah terjebak di tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Ia berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang membawanya kembali ke rumah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Setelah berjam-jam tersesat di hutan lebat, Adrian menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di tengah kabut yang tebal, ia melihat bayangan gerbang kayu besar berdiri megah di antara pepohonan. Gerbang itu dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan sosok-sosok manusia dan binatang, seolah-olah sedang menari bersama. Di atas gerbang itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Selamat datang di Desa Arwah." Tulisan itu tampak usang, tetapi masih cukup jelas untuk dibaca. Adrian merasa ragu. Ia mendekati gerbang dengan langkah hati-hati, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan di baliknya. Namun, desa itu tampak sunyi. Setelah beberapa saat berdiri di depan gerbang, Adrian akhirnya memutuskan untuk masuk. Rasa penasaran yang mendalam mendorongnya melangkah melewati ambang batas tersebut. Desa yang ia temukan di balik gerbang itu tampak seperti desa pada umumnya. Rumah-rumah kecil terbuat dari kayu dengan atap jerami berbaris rapi di sepanjang jalan berbatu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada suara apapun di tempat itu. Tidak ada orang yang terlihat, tidak ada suara binatang, dan bahkan tidak ada angin yang menggerakkan daun-daun pohon. Adrian merasa seolah-olah waktu berhenti di desa ini. Ia berjalan perlahan menyusuri jalan utama desa, memperhatikan setiap detail di sekitarnya. Rumah-rumah itu terlihat usang, beberapa di antaranya sudah rusak dan ditumbuhi lumut. Adrian mencoba mengetuk pintu salah satu rumah. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan ruangan gelap yang kosong. Debu memenuhi udara, dan bau kayu lapuk menyengat hidungnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. "Halo? Apakah ada orang di sini?" Adrian memanggil dengan suara keras, berharap ada seseorang yang menjawab. Namun, yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Perasaan takut mulai merayap di hatinya, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia terus berjalan, melewati rumah demi rumah yang semuanya kosong. Ketika ia mencapai pusat desa, ia menemukan sebuah sumur tua yang ditutupi papan kayu. Di sekitar sumur itu terdapat kursi-kursi kayu yang telah lapuk, seolah-olah tempat itu pernah menjadi tempat berkumpul bagi penduduk desa. Adrian mendekati sumur itu dengan hati-hati. Ketika ia berdiri di dekatnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia memandang ke bawah sumur, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya. "Adrian?" Suara itu terdengar samar, seolah-olah berasal dari dalam sumur. Adrian tertegun. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasinya. Namun, suara itu terus memanggilnya, semakin jelas dan semakin dekat. Adrian mundur dengan panik,
meninggalkan sumur itu. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di kejauhan. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, dan rambut hitamnya terurai menutupi wajahnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menghadap ke arah Adrian. Perasaan takut menyergapnya, tetapi ia mencoba mengumpulkan keberanian. "Hei, kau siapa? Apa kau tinggal di sini?" Adrian berteriak, mencoba berkomunikasi dengan wanita itu. Namun, wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, seperti patung. Dengan hati-hati, Adrian mendekatinya. Namun, ketika ia hanya beberapa meter darinya, wanita itu menghilang begitu saja, seperti ditiup angin. Adrian merasa bingung dan takut. Ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan mencari jalan keluar dari desa ini. Namun, setiap kali ia mencoba kembali ke arah gerbang tempat ia masuk, jalan itu menghilang dalam kabut tebal. Desa itu seolah-olah berubah menjadi labirin yang tidak memiliki ujung. Saat malam tiba, suasana desa menjadi semakin menyeramkan. Bulan penuh muncul di langit, menerangi desa dengan cahaya pucat. Namun, keheningan yang menyelimuti desa semakin menambah rasa ngeri. Adrian merasa seperti diawasi. Ia mendengar langkah-langkah kaki yang lembut di belakangnya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ia memutuskan untuk berlindung di salah satu rumah yang kosong. Di dalam rumah itu, ia menemukan sebuah lilin dan korek api. Ia menyalakan lilin tersebut, berharap cahaya dapat memberinya sedikit rasa aman. Namun, bayangan yang tercipta oleh cahaya lilin justru membuat suasana semakin menakutkan. Bayangan itu tampak bergerak sendiri, seolah-olah hidup. Di salah satu dinding rumah, Adrian menemukan sebuah lukisan tua. Lukisan itu menggambarkan sekelompok orang yang sedang berkumpul di sekitar sumur desa. Wajah-wajah mereka terlihat bahagia, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan mata mereka. Mata mereka terlihat kosong, seperti tidak memiliki jiwa. Adrian merasa ada sesuatu yang salah dengan lukisan itu. Ia memalingkan wajahnya, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menghantuinya. Malam itu, Adrian hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, ia mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Kadang-kadang, ia merasa ada seseorang yang berdiri di dekatnya, tetapi ketika ia membuka matanya, tidak ada siapapun di sana. Adrian merasa seolah-olah desa ini memiliki jiwa yang hidup, dan jiwa itu sedang mengawasinya. Ketika pagi tiba, Adrian merasa lelah dan putus asa. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk keluar dari desa ini. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Desa ini seperti perangkap yang tidak bisa ia hindari. Dengan tekad yang tersisa, Adrian memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh, berharap menemukan petunjuk yang dapat membantunya keluar dari tempat ini. Ia berjalan menuju bagian desa yang belum ia jelajahi sebelumnya. Di sana, ia menemukan sebuah kuil kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Kuil itu tampak tua dan rapuh, tetapi memiliki aura misterius yang kuat. Di depan kuil, terdapat patung seorang pria yang sedang memegang kapak, mirip dengan dirinya. Patung itu seolah-olah mengisyaratkan sesuatu, tetapi Adrian tidak bisa memahami apa maksudnya. Dengan hati-hati, Adrian memasuki kuil itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah altar dengan lilin-lilin yang masih menyala. Di atas altar, terdapat sebuah buku tua yang tertutup debu. Adrian membuka buku itu, dan di dalamnya ia menemukan tulisan-tulisan aneh yang tidak ia mengerti. Namun, di salah satu halaman, ia melihat gambar pohon yang ia tebang kemarin. Di bawah gambar itu, terdapat tulisan yang berbunyi, "Keseimbangan telah rusak. Pengorbanan harus dilakukan." Adrian merasa tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia menutup buku itu dan keluar dari kuil, merasa bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dengan rasa takut yang semakin besar, Adrian menyadari bahwa ia harus menghadapi apapun yang ada di desa ini untuk menemukan jalan keluar.
Adrian kembali ke desa dengan perasaan campur aduk setelah menemukan kuil tua dan buku aneh yang memperingatkannya tentang kerusakan keseimbangan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak bisa terus menghindar dari misteri desa ini. Jika ia ingin keluar, ia harus memahami rahasia yang tersembunyi di balik keheningan dan kegelapan tempat ini. Ketika ia melangkah kembali ke pusat desa, Adrian menyadari bahwa suasana semakin berat. Udara terasa dingin, dan kabut yang sebelumnya tipis kini menyelimuti desa seperti tirai tebal. Langkah-langkahnya terhenti di dekat sumur tua. Ia merasa tertarik ke tempat itu, meskipun rasa takutnya terus membisikkan agar ia menjauh. Namun, suara lirih yang memanggil namanya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti datang dari seseorang yang berada tepat di sampingnya. "Adrian?" Suara itu bergema dengan nada pelan namun menusuk. Adrian memejamkan matanya dan mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia mendekati sumur, kali ini dengan tekad untuk mencari tahu apa yang bersembunyi di dalamnya. Ketika ia membuka papan kayu yang menutupi sumur, bau busuk yang menyengat langsung menyerangnya. Ia mundur, menutup hidung dengan lengan baju, tetapi rasa penasaran mendorongnya untuk melihat lebih jauh. Adrian menyalakan lilin kecil yang ia temukan di rumah sebelumnya, dan menurunkannya perlahan ke dalam sumur menggunakan tali. Cahaya lilin mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Di dasar sumur, ia melihat tumpukan tulang belulang manusia yang berserakan. Adrian terkejut. Jantungnya berdegup kencang. "Apa ini?" pikirnya dengan napas terengah. Namun, sebelum ia sempat berpaling, suara-suara mulai berdengung di telinganya. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Dengan tergesa-gesa, Adrian menutup kembali sumur dan menjauh. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan desa ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saat ia berjalan kembali ke arah rumah tempat ia berlindung sebelumnya, ia melihat bayangan wanita berbaju putih yang pernah ia temui. Wanita itu berdiri di depan pintu rumah, tetapi kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Adrian. "Ikuti aku," katanya dengan suara yang serak namun tegas. Adrian merasa ragu, tetapi entah mengapa, kakinya bergerak mengikuti wanita itu. Ia berjalan melewati jalanan desa yang gelap dan penuh kabut, mengikuti langkah wanita itu menuju sebuah rumah besar di ujung desa yang tampak lebih megah dibanding rumah-rumah lainnya. Pintu rumah itu terbuka, memperlihatkan interior yang gelap dan misterius. Wanita itu melangkah masuk, dan Adrian mengikutinya dengan hati-hati. Di dalam rumah, ia melihat banyak lukisan tergantung di dinding. Lukisan-lukisan itu menggambarkan pemandangan desa yang indah, tetapi di setiap lukisan, selalu ada bayangan hitam yang mengintai dari kejauhan. Di ruang tengah rumah, wanita itu berhenti dan berbalik menghadap Adrian. "Kau telah melanggar keseimbangan," katanya dengan nada serius. Wajahnya yang pucat terlihat lebih jelas di bawah cahaya lilin. Mata hitamnya menatap langsung ke arah Adrian, seolah-olah menembus ke dalam jiwanya. "Kau menebang pohon yang tidak seharusnya ditebang. Jiwa-jiwa kami terikat pada pohon-pohon di hutan ini. Dengan menebangnya, kau membangunkan kemarahan para penjaga." Adrian merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu melanjutkan, "Satu-satunya cara untuk memulihkan keseimbangan adalah dengan bertemu penjaga hutan. Ia adalah satu-satunya yang memiliki kuasa untuk memaafkan kesalahanmu. Bagaimana aku bisa menemukannya?" Adrian akhirnya berhasil bertanya, meskipun suaranya terdengar bergetar. Wanita itu mengangguk pelan dan menunjuk ke arah jendela. "Pergilah ke ujung desa, di mana hutan kembali bertemu dengan jalan ini. Di sana, kau akan menemukan sebuah jalan setapak yang hanya terlihat oleh mereka yang benar-benar ingin menebus kesalahan. Ikuti jalan itu, dan kau akan sampai di tempat penjaga hutan." Adrian mengangguk dengan ragu. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Sebelum ia meninggalkan rumah, wanita itu berkata, "Hati-hati. Penjaga hutan tidak akan membiarkanmu pergi tanpa pengorbanan." Dengan petunjuk itu, Adrian berjalan menuju ujung desa. Kabut semakin tebal,
dan udara semakin dingin. Setelah beberapa saat berjalan, ia menemukan jalan setapak yang dimaksud wanita tadi. Jalan itu tampak samar, hampir tidak terlihat di antara semak-semak dan dedaunan. Dengan hati-hati, Adrian melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan. Di sepanjang jalan, ia mendengar suara-suara aneh yang seolah-olah datang dari pepohonan di sekitarnya. Bisikan-bisikan itu berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Terkadang, ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Setelah berjalan cukup lama, Adrian tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah tempat itu, ada sebuah altar batu besar yang dipenuhi lumut. Di atas altar, terdapat sebuah bola kristal yang bersinar dengan cahaya hijau yang aneh. Ketika Adrian mendekati altar, udara di sekitarnya terasa berubah. Suara berat menggema dari segala arah. "Manusia, mengapa kau mengganggu keseimbangan kami?" Suara itu dalam dan menggema, seperti berasal dari dalam bumi. Dari balik pohon-pohon, muncul sosok tinggi besar dengan tubuh seperti kayu tua dan mata yang bersinar seperti bara api. Itu adalah penjaga hutan. Adrian merasa tubuhnya lumpuh oleh rasa takut. Namun, ia tahu bahwa ia harus berbicara. Dengan suara gemetar, ia menjelaskan apa yang telah terjadi dan memohon maaf atas tindakannya. Penjaga hutan mendengarkan dengan tenang, tetapi tatapannya tetap tajam. "Keseimbangan telah rusak," katanya. "Untuk memulihkannya, kau harus melakukan pengorbanan. Jiwa pohon yang telah kau tebang harus digantikan dengan sesuatu yang setara." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Adrian dengan suara penuh rasa takut. Penjaga hutan menunjuk ke altar. "Letakkan tanganmu di atas bola kristal itu. Jika hatimu tulus, keseimbangan akan dipulihkan. Namun, jika tidak, kau akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya." Adrian merasa ragu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan tangannya di atas bola kristal. Cahaya hijau dari bola itu menjadi semakin terang, dan Adrian merasakan panas yang menyengat di seluruh tubuhnya. Ia menjerit, tetapi tidak melepaskan tangannya. Di saat itu, ia melihat bayangan-bayangan keluar dari tubuhnya, seolah-olah jiwanya sedang dipisahkan. Ketika cahaya itu akhirnya redup, Adrian terjatuh ke tanah dengan napas tersengal. Penjaga hutan menatapnya dengan tatapan tajam. "Keseimbangan telah dipulihkan. Sekarang pergilah, dan jangan pernah kembali." Adrian merasa tubuhnya lemah, tetapi ia berhasil berdiri. Dengan langkah tertatih, ia meninggalkan tempat itu. Jalan kembali ke desa kini terbuka, dan kabut perlahan menghilang. Namun, ia tahu bahwa dirinya tidak akan pernah sama lagi. Dengan tubuh lelah dan hati penuh kecemasan, Adrian berjalan menapaki jalan setapak yang samar, mengikuti arahan wanita misterius itu. Kabut tebal semakin menyesakkan, membuat pandangannya hanya terbatas beberapa meter ke depan. Langkah-langkahnya terasa berat, tidak hanya karena keletihan fisik tetapi juga beban mental yang semakin membesar. Ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung jalan ini, tetapi ia yakin bahwa pertemuannya dengan penjaga hutan akan menentukan nasibnya. Suara-suara aneh terus terdengar di sekelilingnya. Bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami bercampur dengan bunyi gemerisik daun dan patahnya ranting di kejauhan. Sesekali, ia merasa ada sesuatu yang mengintainya dari balik pepohonan. Namun, setiap kali ia menoleh, ia hanya mendapati kehampaan. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, Adrian tiba di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah-tengah area itu, terdapat sebuah altar batu yang menjulang tinggi, diselimuti lumut tebal. Di atas altar, sebuah bola kristal besar bersinar dengan cahaya hijau yang memancar lembut tetapi penuh misteri. Udara di sekitar altar terasa berbeda, lebih berat, seolah-olah ada kekuatan besar yang menguasai tempat itu. Ketika Adrian mendekat, suara berat menggema dari segala arah. "Siapakah yang berani mengganggu kedamaian hutan ini?" Suara itu tidak hanya terdengar di telinga Adrian, tetapi juga terasa mengguncang jiwanya. Ia mencoba menenangkan dirinya dan berbicara dengan suara gemetar.
Namaku Adrian. Aku datang untuk menebus kesalahanku. Dari bayangan pohon-pohon raksasa, muncul sosok besar yang membuat Adrian terdiam dalam ketakutan. Penjaga hutan adalah makhluk yang tinggi menjulang, dengan tubuh seperti kayu tua yang dililit akar-akar pohon. Matanya bersinar seperti bara api, dan suara napasnya terdengar seperti gemuruh angin di hutan. Keseimbangan telah terganggu karena ulahmu, manusia, kata penjaga hutan dengan nada menggelegar. Pohon yang kau tebang bukanlah pohon biasa. Ia adalah tempat bernaung bagi banyak jiwa yang terikat dengan hutan ini. Apa yang kau tawarkan untuk memulihkan apa yang telah hilang? Adrian merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu pohon itu memiliki arti yang begitu besar. Ia memohon maaf dengan tulus, tetapi penjaga hutan tidak bergeming. Maafmu tidak cukup, katanya dengan tegas. Untuk memulihkan keseimbangan, diperlukan pengorbanan. Jiwa pohon yang telah kau hancurkan harus digantikan oleh sesuatu yang setara. Apakah kau bersedia membayar harga itu? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Adrian dengan suara yang hampir berbisik. Penjaga hutan mengulurkan salah satu tangannya yang seperti cabang pohon, menunjuk ke arah bola kristal di atas altar. Letakkan tanganmu di atas bola kristal itu. Jika hatimu tulus dan kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, keseimbangan akan dipulihkan. Namun, jika hatimu tidak murni, kau akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya. Adrian menatap bola kristal itu dengan keraguan. Cahaya hijau yang dipancarkannya terasa memikat tetapi juga menakutkan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dengan napas berat, ia melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas bola kristal. Begitu tangannya menyentuh permukaannya, cahaya hijau itu semakin terang, menyelimuti tubuh Adrian. Rasa panas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah jiwanya sedang dihisap oleh bola kristal itu. Bayangan-bayangan hitam keluar dari tubuhnya, melayang-layang di udara sebelum diserap oleh bola kristal. Adrian merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tetap mempertahankan tangannya di tempatnya. Ia tahu bahwa jika ia melepaskannya sekarang, semuanya akan sia-sia. Proses itu berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Ketika cahaya hijau akhirnya meredup, Adrian terjatuh ke tanah dengan napas tersengal. Tubuhnya terasa lemah, tetapi ia masih hidup. Penjaga hutan mendekat, menatapnya dengan mata bersinar yang kini tampak lebih lembut. Keseimbangan telah dipulihkan, kata penjaga hutan. Kau telah membayar harga untuk kesalahanmu. Sekarang pergilah, dan jangan pernah kembali ke tempat ini. Adrian mengangguk dengan lemah. Ia berhasil berdiri dan perlahan meninggalkan tempat itu. Jalan setapak yang sebelumnya sulit dilihat kini tampak lebih jelas. Kabut tebal yang menyelimuti hutan perlahan menghilang, dan cahaya matahari mulai menembus pepohonan. Dengan langkah tertatih, Adrian berjalan kembali ke desa. Ketika ia sampai di desa, ia menyadari bahwa semuanya telah berubah. Rumah-rumah yang sebelumnya tampak tua dan rapuh kini terlihat lebih hidup. Sumur tua di tengah desa tidak lagi mengeluarkan hawa dingin yang menakutkan. Adrian merasa seperti telah kembali ke dunia yang nyata. Namun, ia tahu bahwa pengalaman ini akan meninggalkan bekas yang mendalam di dalam dirinya. Adrian akhirnya menemukan jalan keluar dari desa itu dan kembali ke hutan yang lebih dikenalnya. Ia berjalan menuju tepi hutan, di mana desanya sendiri berada. Ketika ia tiba, penduduk desa menyambutnya dengan kebingungan. Adrian, kau kemana saja? Kami mencarimu selama 3 hari. Salah satu penduduk bertanya. Adrian hanya tersenyum lemah dan menjawab, aku tersesat di hutan. Ia tidak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pengalaman itu terlalu sulit untuk dijelaskan, dan ia tahu bahwa tidak ada yang akan benar-benar memahaminya. Sejak hari itu, Adrian tidak pernah lagi masuk ke dalam hutan sendirian. Ia berhenti menjadi penebang pohon dan memilih pekerjaan lain yang lebih sederhana. Namun, setiap malam, ia sering bermimpi tentang hutan itu, tentang penjaga hutan, dan tentang pengorbanan yang telah ia lakukan.
Ia tahu bahwa meskipun ia telah keluar dari desa arwah, sebagian dari dirinya akan selamanya terikat dengan tempat itu. Setelah kembali ke desanya, Adrian berusaha menjalani hidup seperti biasa. Namun, ia tidak bisa melupakan pengalaman mengerikan di desa arwah. Ia mencoba menyibukkan dirinya dengan pekerjaan lain yang tidak melibatkan hutan, tetapi setiap malam, mimpi-mimpi aneh selalu menghantuinya. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat pohon-pohon besar dengan wajah-wajah manusia yang menangis, sumur tua yang dipenuhi bisikan, dan bola kristal yang terus-menerus bersinar hijau. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia terbangun dengan keringat dingin di tubuhnya. Meskipun ia berusaha menghindar, perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai terus membayangi Adrian. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Adrian yang dulu ceria dan ramah kini sering terlihat murung dan melamun. Beberapa tetangganya bahkan bertanya apakah ia sakit atau sedang menghadapi masalah besar. Tetapi Adrian hanya menggeleng dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Adrian mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Dengan rasa penasaran, ia membuka pintu dan mendapati wanita misterius berbaju putih berdiri di depannya. Wanita itu adalah sosok yang ia temui di desa arwah. Wajahnya tetap pucat, tetapi ada kelembutan dalam sorot matanya. "Adrian," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Kau telah memulihkan keseimbangan, tetapi tugasmu belum selesai. Jiwa pohon yang kau tebang membutuhkan penjaga baru, dan kau telah dipilih untuk tugas itu." Adrian terkejut. Tapi, aku tidak mengerti. Aku sudah melakukan pengorbanan. Bukankah itu cukup?" Wanita itu menggeleng pelan. "Keseimbangan yang kau pulihkan hanyalah awal. Pohon itu telah bangkit kembali, tetapi ia belum memiliki jiwa yang dapat menjaganya. Kau harus kembali ke desa arwah dan menjalani ritual terakhir. Hanya dengan begitu, kau bisa benar-benar bebas dari mimpi-mimpi buruk ini." Adrian ingin menolak, tetapi ia tahu bahwa wanita itu tidak akan memberinya pilihan lain. Dengan hati yang berat, ia mengikuti wanita itu menuju hutan. Kabut tebal kembali menyelimuti jalan yang mereka lalui, dan udara menjadi semakin dingin. Namun, kali ini, Adrian merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka tiba di desa arwah. Desa itu tampak berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Rumah-rumah yang sebelumnya tampak tua dan rapuh kini berdiri kokoh, dan sumur tua di tengah desa memancarkan cahaya samar. Penduduk desa, yang sebelumnya tidak terlihat, kini berdiri di depan rumah mereka, menatap Adrian dengan sorot mata yang penuh harapan. Wanita itu memimpin Adrian menuju sumur. "Ritual terakhir harus dilakukan di sini," katanya. "Kau harus memberikan sebagian dari jiwamu untuk menjadi penjaga pohon itu. Jangan takut. Ini bukan akhir, melainkan awal dari hubunganmu dengan hutan." Adrian ragu sejenak, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia berdiri di tepi sumur dan melihat ke dalamnya. Air di dalam sumur memantulkan bayangan dirinya, tetapi bayangan itu tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih tua, dengan sorot mata yang dipenuhi kebijaksanaan dan kesedihan. Wanita itu memberikan sebuah belati kecil kepada Adrian. Belati itu memiliki ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan pohon-pohon dan wajah-wajah manusia. "Gunakan ini untuk menorehkan tanda di tanganmu," katanya. "Darahmu akan mengikat jiwamu dengan pohon itu. Jangan khawatir, kau tidak akan terluka. Ini hanya simbol dari pengorbananmu." Dengan tangan gemetar, Adrian mengambil belati itu dan menorehkan tanda di telapak tangannya. Begitu darahnya menetes ke dalam sumur, cahaya terang keluar dari airnya, menerangi seluruh desa. Penduduk desa mulai berlutut, dan wanita itu tersenyum lembut. "Ritual telah selesai," katanya. "Mulai sekarang, kau akan menjadi penjaga baru pohon itu. Kau akan merasakan apa yang pohon itu rasakan, mendengar apa yang pohon itu dengar. Tetapi jangan takut, ini adalah tanggung jawab yang mulia." Adrian merasa tubuhnya ringan, seolah-olah beban yang ia rasakan selama ini telah lenyap.
Ia memejamkan mata dan merasakan kehangatan yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Ketika ia membuka matanya, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di desa arwah. Ia berdiri di tepi hutan, dengan matahari pagi yang bersinar lembut di langit. Hutan di depannya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Pohon-pohon bergoyang perlahan, seolah-olah menyapanya. Adrian menyentuh telapak tangannya dan menemukan tanda yang ia buat dengan belati masih ada di sana. Ia tahu bahwa meskipun ia telah kembali ke dunia nyata, sebagian dari dirinya akan selalu terhubung dengan desa arwah. Sejak hari itu, Adrian menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat hutan sebagai tempat untuk dieksploitasi, tetapi sebagai tempat yang harus dijaga dan dihormati. Ia menjadi pendongeng di desanya, menceritakan kisah-kisah tentang hutan dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Anak-anak dan orang dewasa di desanya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan perlahan-lahan, sikap mereka terhadap hutan pun berubah. Meskipun ia tidak pernah kembali ke desa arwah, Adrian merasa bahwa tempat itu selalu ada di dalam hatinya. Ia tahu bahwa pohon yang pernah ia tebang kini hidup kembali, dan ia merasa damai mengetahui bahwa ia telah menebus kesalahannya. Dalam mimpinya, ia sering melihat pohon itu, berdiri megah di tengah hutan, dengan daun-daunnya yang berkilau seperti kristal di bawah sinar matahari. Dan setiap kali ia melihatnya, ia merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya yang sejati. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang dapat menikmati cerita seru lainnya. Dukungan Anda sangat berarti. Sampai jumpa di cerita berikutnya.